kita akan lanjutkan ke Provinsi Maluku Utara. Majelis yang mulia, dari termohon, Ya, bila memungkinkan majelis untuk saksi Papua yang sudah selesai tadi, apakah bisa meninggalkan ruangan? cukup bisa meninggalkan, bisa Baik. sekali. Terima kasih majelis. Karena sudah nggak ada yang mau tanya-tanya. Silakan saksi-saksi dari Papua bisa istirahat. Ya, dan Papua Barat juga kan? Sambil ini menunggu selesai keluar dari ruangan ini, silahkan Saudara Insinyur Haji, kalau nggak salah ini, H itu ya, Bukhari Mahmud. Siap, Yang Mulia. Oh, begini, di sini aja supaya kelihatan. Itu dokumennya taruh di meja. Supaya enak carinya, supaya nggak lama-lama. Nah, silakan, saudara, saya cek dulu tempat tanggal lahir Ternate 3 Juli tahun 64. Benar, Yang Mulia. Agama Islam, tinggal di Jalan Jeruk, RT RW 0702, Ubu-Ubu, Ternate Selatan. Benar, Yang Mulia. Saudara anggota KPU Provinsi Maluku Utara Divisi Hukum, yang diminta oleh termohon KPU menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi. Baik. Silakan, ada apa yang mau dijelaskan? Baik, Yang Mulia. Proses tahapan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2014 yang dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan ketua-ketua Panwas se-Provinsi Maluku Utara, kemudian ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Maluku Utara, dan undangan yang lainnya. Dalam proses rekapitulasi itu, saksi hadir ya? Saksi 2 pasangan calon semuanya hadir. Oke. Selanjutnya, dalam proses rekapitulasi itu diberi kesempatan kepada masing-masing kabupaten kota untuk menyampaikan ataupun membacakan hasil DB yang sudah direkap di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya ada kejadian khusus yang terjadi pada Kabupaten Halmahera Timur. Halmahera Timur ya? Iya. Pada saat rekapitulasi berjalan, kemudian setelah dibacakan hasil rekapitulasi, lalu kemudian saksi pasangan calon nomor 1 menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang di 3 TPS yang dilaksanakan di Halmahera Timur. 3 TPS? Iya. Oke. Bisa saudara sebut kelurahan atau desanya? Ya, yang terdiri dari 2 TPS di Desa Soasangaji, kemudian TPS 1 dan TPS 2, dan TPS 1 di Desa Tewil di Kabupaten Halmahera Timur. Oke. Silakan lanjutkan. Kemudian dalam rapat rekapitulasi tersebut, kemudian terjadi perdebatan. Inti daripada keberatan daripada saksi pasangan calon adalah, pertama, khusus untuk TPS 1 dan TPS 2 di Desa Soasangaji, itu memang dalam proses PSU, seluruh pemilih yang ada baik di TPS 1 dan TPS 2 itu, dalam PSU pada tanggal 15 itu tidak ada pemilih yang hadir untuk memberikan suara ulang pada tanggal 15 itu. Sehingga keberatannya adalah meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengembalikan suara semula seperti yang direkap pada tingkat kecamatan pada pada pemilu tanggal 9 yang sebelumnya. Untuk itu, mencermati usulan ataupun keberatan dari saksi nomor 1 itu, lalu kita minta pandangan daripada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kemudian kami skorsing sidang selama 10 menit. Selanjutnya pandangan daripada dibuka kembali, kemudian pandangan dari Bawaslu adalah bahwa keputusan akhir tetap dikembalikan pada KPU untuk pengambilan apakah mau dikembalikan pada tanggal 9, suara pada tanggal 9, atau tetap menggunakan hasil PSU. Oleh karena itu KPU memutuskan bahwa tetap melaksanakan PSU karena berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur itu memang satu poinnya itu adalah membatalkan hasil pemilu pada tanggal 9 untuk di 2 TPS itu.
Kemudian poin yang kedua adalah terkhusus kepada yang dimaksud dengan untuk Bawaslu sendiri sudah menyerahkan pada kita sehingga akhirnya pengesahan terhadap hasil suara untuk Kabupaten Halmahera Timur tetap dilaksanakan pada rapat pleno itu juga. Artinya kosong dong? Iya, untuk TPS 1 dan TPS 2 kita karena tidak ada pemilih yang hadir. Iya. Oke. Baik. Oke, terus? Kemudian, yang satu lagi bagaimana? Yang satunya memang pemilih itu terdaftar itu di dalam DPT itu ada 261, maaf. Kemudian yang menggunakan hak pilih itu ada sebanyak 175 pemilih. Artinya hadir dan memilih mereka. Iya. Oke. Terus? Kemudian itu tetap tidak dipersoalkan, yang dipersoalkan oleh pasangan nomor 1. Akhirnya pada kesimpulannya kita berikan kesempatan untuk bisa memberikan keberatan atau dalam bentuk tertulis di dalam form DC2. Ya. Dan untuk hasil berita acara itu tidak ditandatangani oleh pasangan calon, saksi pasangan calon nomor 1 ya. Oke. Itu saja. Ya, itu yang mungkin perkembangan yang kami sampaikan. Dari meja hakim, silakan yang mulia. Ya, mau klarifikasi kembali bahwa kemudian PSU di Kecamatan Maba, TPS 12, Desa Suasangaji itu tidak berlaku, tidak jadi. Proses tahapannya tetap berjalan pada tanggal 15 itu. TPS dibuka oleh KPPS pada pukul 7. Tapi nggak ada yang hadir. Ya. Di sini pemohon mengatakan bahwa faktanya termohon tidak pernah memberikan informasi ataupun memberikan undangan kepada masyarakat baik di TPS 1 maupun di TPS 2 Desa Suasangaji. Apakah betul? Sehingga pemilih tidak ada yang hadir. Mungkin kalau untuk form undangan panggilan untuk C6 itu memang pada tanggal 15 itu memang pemilih belum menerima. Alasannya memang karena rekomendasi itu memang keluar pada tanggal 14. Ya, 14 Juli. Kemudian tindak lanjut daripada rekomendasi itu pada tanggal 15. Sementara itu bandingannya untuk di Desa Tewil, di TPS 1 itu tetap berjalan seperti normal biasa. Memang ada kendala pada saat penyampaian untuk form panggilan untuk memilih itu kepada masyarakat. Memang di sana kan untuk kepala-kepala desa itu kan memang menjadi tokoh. Ada alasan dari kepala desa bahwa memang proses untuk pemungutan suara pada tanggal 9 sampai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu kan tidak masalah untuk 2 TPS itu. Mengapa KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur harus melaksanakan pemungutan suara ulang? Itulah menjadi alasan kuat bahwa memang pemilih memang ketika ada tokoh yang memang saya tidak katakan dia tidak menolak ya, tapi dia setidak-tidaknya menjadi panutan pada saat itu, sehingga pemilih tidak hadir ataupun datang untuk memberikan suaranya dalam PSU itu. Oke. Sebetulnya apa alasannya sehingga dimohonkan untuk PSU? Karena dalam perolehan suara sebenarnya kalau kita kembalikan pada tanggal 9, maka kubu nomor 1 yang lebih unggul daripada yang kedua. Yang memohon PSU siapa? PSU memang keluarnya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Halmahera Timur nomor 50 itu meminta kepada KPU Halmahera Timur untuk melaksanakan PSU di 3 TPS tadi dengan alasan yang pertama bahwa pada saat PSU di pemungutan suara di tanggal 9 itu ada untuk di TPS 1 itu ada pemilih yang terdaftar dalam DPT ada sebanyak 31 orang yang tidak berada di lokasi pada saat itu, lalu kemudian dimasukkan dalam dalam hitungannya dia memilih pada saat itu. Kemudian di TPS 2 itu ada 55 dan TPS 1 di Desa Tewil itu ada 25. Artinya berarti Panwas Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa ada pemilih lebih dari 1 orang mencoblos lebih dari 1 kali. Sehingga itu dapat dasarnya untuk dikeluarkan rekomendasi itu. Jadi yang melakukan PSU hanya di Desa Tewil aja? Ya, yang faktanya memang yang datang memilih hanya di Desa Tewil aja. Oke, makasih. Terakhir dari saya untuk saudara adalah Anda tadi bilang pemilihan itu tanggal 15. Iya, 15. Apakah Benar.
alasan tidak memilihnya, analisis Anda itu karena ditolak dalam tanda kutip oleh pimpinan-pimpinan desa, tokoh-tokoh desa. Lalu apakah KPU menjalankan kewajibannya memberitahukan atau paling tidak mengumumkan lewat radio, lewat speaker, lewat apa? Jadi upaya yang sudah dilakukan adalah yang pertama memang untuk di tingkat-tingkat desa memang biasanya memang yang didahulukan adalah berkomunikasi langsung dengan kepala desa dan aparatur Sudah desanya. dilakukan? Sudah dilakukan. Kemudian pada hari yang pemungutan suara juga sebelum pemungutan suara itu dimulai juga sudah dilakukan negosiasi, tetapi secara prinsip bahwa memang tidak juga menolak, tapi bahwa mereka sudah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9, sehingga adalah tidak elok kalau dilaksanakan pemungutan suara ulang lagi. Oke. Cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan di situ saja supaya berkasnya dapat ditaruh di meja supaya enak bacanya. Karena kalau sambil bawa mic, bawa berkas susah. Oke. Saya cek dulu nama saudara Laode Abdul Nasir. Iya, yang mulia. Tempat tanggal lahir Pola 7 Januari 73, agama Islam, tinggal di Perdos Unhalu, Kampus Baru. Iya, yang mulia. Saudara, Perdos itu perumahan dosen maksudnya. Iya, yang mulia. Oke. Baru dengar kali ini saya Perdos. Kok tidak Perumdos gitu. Saudara adalah komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, yang mulia. Oleh termohon, saudara diminta menjelaskan rekapitulasi di tingkat provinsi. Silakan. Baik, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara itu berlangsung tanggal 18 Juli 2014 hari Jumat di Hotel Zahra Kendari. Rapat rekapitulasi dihadiri oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya, Panwas Kabupaten Kota, kemudian 2 saksi pasangan calon, baik itu saksi nomor urut 1 maupun nomor urut 2, dan kemudian komisioner KPU Kabupaten Kota dan Provinsi secara lengkap. Nah, dalam pelaksanaan rekapitulasi semuanya berjalan lancar, ya, tertib, tidak ada keberatan dari saksi maupun Bawaslu. Bahkan ketika selesai dibacakan misalnya satu kabupaten, kemudian kita minta tanggapan atau keberatan, baik itu dari Bawaslu maupun saksi, ya itu selalu yang kita dapatkan jempol. Gitu ya. Oke lanjut, seperti itu. Sehingga rekapitulasi sendiri berlangsung sangat lancar, jam 10 kita mulai, kemudian jam 8 malam sudah selesai semua penandatangan dan penyerahan berita acara dan lampirannya, dan ditandatangani tanda terimanya oleh saksi pasangan calon dan Bawaslu. Saya kira itu. Kemudian hasil rekapitulasi sendiri pada saat itu saksi pasangan calon mendapatkan perolehan suara 511.134 suara. Kemudian pasangan calon nomor 2 622.217 suara. Nah, itulah hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah ditetapkan. Itu normal ya? Normal. Kok ada permohonan ke sini, saudara tentu ketika ada di sana ada hal apa itu? Paling tidak ada kejadian khusus apa yang saudara bisa terangkan yang menjadi jalan masuk diajukannya permohonan ini? Iya, kalau kami mencermati gugatan pemohon, itu
lebih pada sertifikat hasil atau administrasi hasil pemilunya terkait dengan adanya menurut dugaan pemohon adanya ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan kemudian daftar pemilih. Nah, tetapi setelah kita sandingkan, nah, ada beberapa yang bisa kita temukan, paling tidak kami bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, pemohon dalam dalilnya itu mensinkronkan antara data yang seharusnya adalah data pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, kemudian surat suara sah dan tidak sah, itu harus klop. Tetapi yang digunakan basis hitungannya adalah daftar pemilih. Padahal tidak semua pemilih menggunakan haknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa ketidaksesuaian, itu kita akui, tetapi telah terkoreksi pada pleno satu jenjang di atasnya, yaitu pleno di PPS. Dan hasilnya juga sudah didapatkan. Ya. Jadi kami juga kemarin kaget sebenarnya. Oke. Anda ingin bilang bahwa soal hasil perolehan suara tidak ada masalah, mereka tidak memasalahkan juga kan? Tidak ada. Ya. Tapi lebih pada soal proses dan lebih sempit lagi pada soal administrasi, cara mengadministrasikan gitu. Bahkan kalau proses yang mulia, ya sebenarnya tidak juga dipersoalkan. Juga karena tidak. Dari semua proses itu clear pada tingkat pleno kabupaten kota, kemudian pleno tingkat provinsi. Bukan. Itu juga. Penuangannya ke dalam bentuk administrasi maksud saya. Iya, penuangannya ya, penuangannya dalam bentuk administrasi, tapi tadi sudah itu pun tidak benar gitu. Iya, yang mulia. Oke. Cukup saya kira ya. Ya, makasih. Ada dari meja hakim. Kalau tidak ada, ini saya sudah diberitahu ketua. Terima kasih keterangan Anda, dan ini karena sudah pukul 6, bagi yang puasa Syawal bisa segera berbuka begitu, dan untuk sholat maghrib, makan malam, di belakang banyak warung-warung, ya, atau nasi kotak sama polisi juga bisa itu. Silakan ketua. Karena saksi termohon ini masih banyak, masih ngantri lagi saksi pihak terkait, jadi kita harus lanjut malam. Sidang akan kita buka kembali pada pukul 19.30. Sidang diskorsing sampai pukul 19.30. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 perkara nomor 1/PHPU-Pres/12 ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, demikian sidang langsung dari MK, sidang sengketa Pilpres 2014, dan sidang akan dilanjutkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali sesaat lagi.